Selamat berjumpa dengan Bu Erna di sini, calon pengurus baru dalam kegiatan LDKS. Apa itu LDKS? Yaitu latihan dasar kepemimpinan kesiswaan atau OSIS, ya, khususnya untuk organisasi OSIS. Dan selamat datang, kalian adalah siswa-siswa yang terpilih, nanti terpilih dan tidaknya, dilantik dan tidaknya tergantung kamu, ya. Oleh sebab itu kalian harus semangat dalam mengikuti LDKS pada hari ini. Dan materi berikutnya adalah tentang bendahara. LDKS. Nah, sekarang kita masuk dalam materi tentang bendahara, ya. Kalian kalau ingin jadi bendahara, maka perhatikan latihan pada hari ini, dan kalian akan mengikutinya pada sesi-sesi selanjutnya. Kalau kalian bersemangat untuk berorganisasi, kalian harus aktif. Kebendaraan. Kebendaraan adalah seorang yang bertanggung jawab atas segala pengelolaan dana yang ada di organisasi maupun dalam instansi. Bendahara dibagi menjadi dua, yaitu bendahara umum dan bendahara kegiatan. Bendahara umum, orang yang bertugas untuk membuat laporan dan manajemen keuangan dalam sebuah organisasi. Sedangkan bendahara kegiatan, orang yang ditugaskan oleh seorang ketua pelaksana untuk mengelola serta membuat laporan anggaran dalam satu kegiatan, dalam satu program tertentu yang disampaikan oleh beberapa, yaitu harus memiliki, yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah transparan atau realistis, kemudian yang ketiga independen atau profesional, keempat bertanggung jawab, kelima adalah disiplin. Ini semuanya adalah sifat-sifat bendahara yang harus dimiliki oleh seorang bendahara. Kemudian kita lanjutkan tentang menjadi dua, yaitu bendahara umum itu tugasnya apa saja, dan bendahara kegiatan itu tugasnya apa saja. Di sini bendahara umum itu bertanggung jawab semua dana meliputi pemasukan dan alokasi dana atau pengeluaran. Kedua, membuat standarisasi laporan keuangan, memonitor jalannya kegiatan, dan memberikan saran terkait kendala dana. Kemudian mengkoordinir iuran anggota, menyimpan bukti, menyusun laporan. Kemudian bendahara kegiatan ini bertanggung jawab atas semua ya pemasukan dan pengeluaran kegiatan secara intern, ya, ataupun eksternal, mengatur semua, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun sebuah anggaran, mengontrol efektivitas dan efisien pengeluaran, menyimpan bukti asli penerimaan, menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban yang akan diserahkan ke bendahara umum. Kemudian sistematika penyusunan pengajuan RAP. RAP itu apa? Di sini kalian harus tahu. RAP itu singkatan dari rencana anggaran belanja. Rencana anggaran belanja itu yang pertama adalah penyusunan dulu, disusun rencana anggaran belanjanya. Kemudian tahap yang berikutnya adalah mengajukan rencana anggaran. Mempelajari RAP periodik yang lalu, nanti kalian belajar dengan teman kalian yang pengurus yang lalu. Kemudian menampung pengajuan kepentingan masing-masing seksi, mengidentifikasi program kerja setiap seksi, menghitung perkiraan biaya, kemudian menjumlahkan seluruh biaya, pengajuan RAP kepada bendahara kesiswaan melalui bendahara umum dan disetujui oleh bendahara umum dan wakil kesiswaan, ketua kesiswaan, kepala kesiswaan. Kemudian tahap pengajuan rencana anggaran belanja. Rencana anggaran belanja dari setiap program per seksi diajukan ke bendahara umum dulu. Kemudian bendahara umum menyerahkan ke bendahara kesiswaan. Kemudian rencana anggaran belanja diajukan ke bendahara kesiswaan pada awal
mereka menjabat. Sistematik penyusunan dan pengajuan rencana anggaran. Rencana anggaran ini penyusunannya bagaimana, pengajuannya bagaimana. Mengajukannya adalah minimal 1 bulan sebelumnya, sebelum kegiatan. Kemudian rencana anggaran dibuat bersama dengan proposal, jadi satu dengan proposal. Rencana anggaran dikonsultasikan kepada bendahara kesiswaan, ya, kemudian melalui bendahara umum. Jadi yang ke bendahara kesiswaan adalah bendahara umum yang ke sana. Kemudian setelah disetujui bendahara kesiswaan, rencana anggaran diajukan ke bendahara sekolah dan baru dana turun dari sekolah. Kemudian menyusun rencana anggaran yang pertama itu mempelajari LPC yang telah lalu, menampung pengajuan kepentingan masing-masing seksi, kemudian mengidentifikasi kegiatan masing-masing seksi, menghitung perkiraan biaya, menjumlahkan biaya, mengurangi pemasukan, menyusun anggaran, dan mengajukan anggaran. Nah, ini adalah penyusunan rencana anggaran. Sistem penyusunan laporan keuangan itu satu, mengumpulkan semua bukti. Jadi bukti-bukti yang asli itu dikumpulkan. Harus ada yang tak, ada yang bercak, kemudian yang tidak disingkirkan, kemudian ada tanggalnya atau tidak, ada kopnya atau tidak, dan sebagainya. Kalian harus lebih teliti. Kemudian mencatat serta meneliti semua bukti transaksi anggaran dana yang sudah dibuat. Menggabungkan serta mengurutkan semua bukti. Jadi setelah bukti-bukti dikumpulkan, diteliti satu-satu, kemudian baru diurutkan, kemudian dicek, baru disimpan, dan dibuat laporannya. Sampai di sini anak-anakku semuanya. Sekarang nanti ada beberapa tugas yang akan disampaikan oleh kakak-kakakmu dan kalian harus penuhi tugas itu. Kalau ada kesulitan silahkan menghubungi Bu Erna Setiawati atau menghubungi bendahara yang telah lalu, yaitu Kak Ota. Sampai jumpa di materi berikutnya dan kalian tetap semangat. Sebelumnya kalian harus stay di rumah, harus tinggal di rumah. Bye-bye.